A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, baru ini kita jumpa lagi ya. Maklumlah kita sedang sibuk memperbaiki rumah orang tua kita, ya kan. Mana atapnya sudah pada bocor kan. Alhamdulillah kita ada rezeki sedikit kan, maka kita rehablah. Nah, seperti judul pada malam hari ini untuk kita pikirkan dan kita renungkan, seperti rumah tua yang atapnya sudah bolong-bolong, yang sudah berkarat, ya kan, tentu sudah tidak layak untuk kita huni. Yang kedua, sudah tidak membuat mata kita sejuk untuk memandangnya. Kenapa? Karena sudah dimakan usia. Nah, bagaimana keimanan saudaraku? Apakah sudah diperbaharui? Ataukah hanya seperti itu hari ke hari? Sholat tapi tidak tercermin dalam perkataan dan perbuatan. Sementara hidup ini suatu saat akan kita tinggalkan, dan kita diminta pertanggungjawaban atas perkataan dan perbuatan. Yuk kita simak dan kita perhatikan apa yang saya dakwahkan, karena ini bekal hidup untuk menghadapi kematian. Karena seperti halnya kita mau berangkat ke satu tempat yang ingin kita tuju, tentu kita membawa bekal. Kalau kita tidak membawa bekal, mana mungkin kita sampai ke tujuan. Begitu juga kita untuk menghadapi kematian, meninggalkan dunia ini, maka kita juga harus punya bekal. Nah, bekal ini tentu diseleksi. Mana mungkin sahabatku, saudaraku membawa bekal yang sudah basi, yang tidak layak lagi untuk dimakan atau untuk diminum, ya kan? Maka bekal kita pun untuk menghadapi kematian yang disebut meninggal dunia tentu akan diseleksi. Mana yang benar-benar lillahi ta'ala, mana yang hanya untuk kepentingan dunia. Nah, banyak manusia di muka bumi ini berceramah, berdakwah, tapi intinya hanya untuk mencari dunia, dan dunia. Sementara tujuannya di akhirat dia lupakan. Nah, banyak dakwah hanya berdasarkan bacaan. Dia baca, dia sampaikan, tidak ada pemahaman sedikit pun. Nah, untuk itu maka kita harus memperbaharui keimanan kita. Bagaimana cara kita memperbaharui keimanan ini? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kita mempunyai zikir dengan ucapan la ilaha illallah. Tentu zikir ini kita ambil secara umum, ya, kita ucapkan dengan lisan dan kita yakini dengan hati. Nah, lisan dan hati dia sejalan. Jangan kita mengucapkan la ilaha illallah di lisan kita, tapi di hati kita tidak mau mengaku. Hati kita menolak. Dia harus sejalan. Nah, untuk memperbaharui keimanan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa perbaharuilah iman dari hari ke hari.
hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, surga dan neraka Allah sudah janjikan, Allah sudah siapkan. Kenapa? Karena Allah menciptakan makhluk, terutama manusia, dibekali dengan akal pikiran untuk menentukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lurus, mana yang bengkok. Banyak banyak kajian yang membahas masalah makrifat, tapi ujungnya tidak sholat, tidak melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Dengan macam-macam teori makrifat yang dia sajikan. Apakah dia sudah benar, sudah mengetahui siapa diri dia sebenar-benarnya? Nah, waktu di video saya sebelumnya, saya sudah katakan, saya sudah praktekkan, tapi tak satu pun ada yang bisa menanggapinya. Siapakah saya sebenarnya? Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Dengan memperbaharui keimanan, maka hari ke hari kita, kelakuan kita semakin membaik, perkataan kita semakin baik, sehingga kita tidak mau lagi mengucapkan kalimat untuk menyakiti orang, untuk menghasut orang, untuk mencemeh orang, untuk membuli orang, merasa diri lebih hebat daripada orang lain, merasa diri lebih beruntung daripada orang lain, merasa punya kekuatan, padahal manusia tidak punya kekuatan sama sekali. Kenapa seperti itu? Karena ucapan la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim, tiada daya, tiada kekuatanku kecuali dengan pertolongan Allah. Apa buktinya? Orang kena stroke, orang kena lumpuh. Kalau dia mempunyai kekuatan, di mana kekuatannya? Kenapa dia stroke? Kenapa dia lumpuh? Kenapa dia duduk di kursi roda? Kenapa dia bertongkat-tongkat? Ya kan? Nah, seperti halnya rumah yang dimakan usia, maka manusia pun seperti rumah dimakan usia. Semakin lama semakin tua. Nah, untuk itu, supaya kita itu tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam rahmat Allah, maka kita harus memperbanyak zikrullah, harus memperbaharui keimanan. Seperti halnya baju yang kotor. Apakah saudara mau memakai baju yang kotor? Tentu tidak. Tentu saudara ingin memakai pakaian bersih, yang indah dipandang, ya kan? Begitu juga dengan pakaian ketakwaan. Pakaian ketakwaan ini adalah pakaian yang sebaik-baiknya pakaian. Nah, jadi sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, setiap manusia ingin dimasukkan Allah ke dalam surganya, dijauhi dari nerakanya. Bisa kita buktikan? Bisa kita buktikan. Contoh, kita lakukan pembuktian. Manusia hidup di dunia ini, semuanya ingin hidup dalam kesenangan. Semua ingin hidup dalam serba kecukupan. Semuanya ingin apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada keinginannya untuk memiliki sesuatu, dia bisa memilikinya. Tentu dengan ukuran dunia. Setelah dia mendapatkannya, maka dia akan senang, bahagia. Ya kan? Begitu juga dengan surga. Surga ini pun kita harus bekerja. Seperti halnya kita bekerja untuk mencari dunia. Maka untuk mencari surganya Allah, maka kita juga harus bekerja. Bagaimana kerjanya? 5 waktu. Sholat 5 waktu. Nah, apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ditambah sholat sunat rawatib. Nah, sholat sunat rawatib itu gunanya untuk menampal apabila ada di sholat yang wajib itu ada kesalahan-kesalahan, maka akan ditutupi dengan sholat-sholat dan sunat. Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengikuti sholat sunat
wajib. Nah, ya kan? Nah, itulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Goncangan keimanan ini, ya kan, datang dari berbagai macam arah untuk membuat kita murtad dari agamanya Allah. Begitu juga seperti orang Islam masuk ke agama yang lain, karena Allah sesatkan, karena dia yang ingin sesat, bukan Allah yang ingin menyesatkan dia, tapi dia sendiri yang ingin sesat karena permainan akal pikirannya, nah, tidak diimbangi dengan pertimbangan keimanan. Nah, jadi di samping kita berpikir, merenungkan, kita juga mempunyai keimanan yang akan mengawal pikiran dan perenungan kita. Kalau tidak, setan yang akan bermain. Nah, setan akan bermain sehingga kita jadi murtadin. Gitu. Jadi beginilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Selagi kita hidup di dunia ini, kita carilah redha dan rahmat Allah. Biarlah sedikit, tapi Allah meridhoinya. Allah merahmatinya. Daripada banyak, tapi Allah melaknatnya. Allah murka kepadanya karena mencari dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara. Padahal apa yang dia dapat selama hidup di dunia, semua dia akan tinggalkan. Memang ada sebagian orang mengatakan, yang penting dunia dulu, setelah kematian ada urusan belakangan. Nah, kalau dia pakai logika akal sehat, sedangkan untuk hidup yang sementara aja dia cari dunia, kesenangan, ya kan, banyak harta, tingginya kedudukan, luasnya pengaruh, ya kan. Nah, sementara yang dia dapatkan itu bakal dia tinggalkan. Pakaian diajar tidak dibawa bagi orang beragama Islam. Nah, inilah yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Ingatlah, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak buih di lautan, apabila kita ingin taubat dengan taubatan nasuha, maka Allah akan berikan taubat, Allah berikan ampunan. Nah, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak bintang di langit, walaupun sebanyak binatang yang ada di muka bumi ini, kalau kita ingin bertobat, Allah akan ampunkan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang tua kita sudah pengasih dan penyayang, Allah lebih kasih daripada kedua orang tua kita. Allah lebih penyayang daripada kedua orang tua kita. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, perbaruilah keimanan dengan ucapan La ilaha illallah. Nah, saudaraku ingin masuk surga. Surga itu tidak membutuhkan biaya, tidak butuh biaya. Tapi kalau mau masuk neraka itu butuh biaya. Contoh, berjudi, mabuk, minuman keras, berzina, menipu, pakai berlente, ya kan, nampak orangnya yang betul-betul bahwa orang yang wah, punya duit yang banyak, padahal kerjanya menipu, ditipunya orang dengan alasan agama, dengan alasan ini, alasan itu, tujuannya hanya untuk dunia dan dunia. Dia tahu agama, tahu, ya kan, tapi keimanannya dikalahkan dengan kemewahan, keindahan dunia ini. Jadi kita jangan tertipu. Bagi sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, yang setia mengikuti channel saya, channel Renungan Kehidupan, mudah-mudahan Allah berkati umurnya, Allah redoi, Allah lancarkan rezekinya. Dan jangan lupa untuk memperbaiki sholat, sehingga sholat kita itu hendaknya menjadi sholat yang khusyuk. Tanda sholat yang khusyuk itu adalah berubahnya perkataan dan perbuatan kita semakin mendekat kepada Allah,
semakin merasa hidup ini kita diawasi oleh Allah. Jadi perkataan kita jaga, tidak menyakiti orang, tidak menghasut orang, tidak merendahkan orang, tidak merasa lebih dari orang lain. Karena Allah sudah berfirman, belum diakui engkau beriman apabila engkau belum kami uji. Jadi Allah uji. Nah, contohnya kalau kita di dunia ini, kita mau wisuda, supaya dapat wisuda kita diuji. Kalau lulus kita diwisuda, dapat S1, S2, S3. Kalau tak lulus, ya Anda belum beruntung, ulang kembali. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Untuk masuk surganya Allah itu tidak membutuhkan biaya. Kita cukup pakai air untuk berwudu. Kita cukup pakai air untuk mandi, membersihkan badan. Jadi sudah bersih badan kita, maka kita bersihkan juga ruh kita dengan zikrullah. Nah, jadi perbarui keimanan. Dan apabila ada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita. Semoga mereka sehat walafiat, Allah hilangkan penyakitnya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan apabila pada saudaraku yang kesempitan rezeki, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya. Marilah kita gemar untuk membantu saudara kita yang tidak memiliki keberuntungan untuk hidup di dunia ini. Jadikanlah amalan kita, niat kita hanya kepada Allah. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.